Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fernandi Arwanto akan menjelaskan pertemuan ke-6 dari metodologi penelitian tentang variabel. Definisinya adalah variabel penelitian adalah setiap hal dalam suatu penelitian yang datanya ingin diperoleh. Dinamakan variabel karena nilai dari data tersebut beragam atau bermacam. Contoh, yang pertama motivasi. Di variabel penelitiannya bisa kita kelompokkan tinggi, menengah, dan rendah. Kedua yaitu usia. Bisa kita kelompokkan variabel penelitiannya itu 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 60 tahun, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada jenis kelamin, variabel penelitiannya itu laki-laki dan perempuan. Produktivitas, variabel penelitiannya tinggi, cukup, dan rendah. Dan penghasilan, variabel penelitiannya 500.000, 300.000, 100.000, dan lain sebagainya. Jenis variabel ada 4, yaitu terikat, bebas, penengah, dan sela atau antara. Pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dalam penelitian tersebut nilainya tidak tergantung pada nilai variabel lain. Contoh, variabel bebas. Contoh adalah besar keuntungan dalam suatu penjualan dan harga barang. Jadi variabel bebasnya adalah volume penjualan dan harga barang, karena besar keuntungannya bisa disebabkan oleh volume penjualan dan harga barang. Disitulah variabel bebasnya. Jadi besar keuntungan dipengaruhi oleh volume penjualan dan harga barang. Kedua yaitu variabel terikat. Variabel yang dalam penelitian tersebut nilainya tergantung pada variabel lainnya. Contoh variabel terikat di sini yaitu jumlah gaji. Jadi yang menentukan besar kecilnya jumlah gaji ini disebabkan oleh pendidikan, prestasi kerja, dan lain sebagainya. Yang pendidikan, prestasi kerja, dan lain sebagainya ini bisa kita disebutkan dengan variabel bebas, dan variabel terikatnya yaitu jumlah gaji. Itu adalah variabel penengah. Variabel yang di samping variabel bebas dalam penelitian tersebut yang nilainya berpengaruh pula secara signifikan terhadap nilai variabel terikat atau tergantung. Contoh, di sini kita ibaratkan kualitas pelatihan yaitu variabel bebas, maka keinginan mempelajari sesuatu yang baru yaitu adalah variabel tergantung. Maka untuk variabel penengahnya yaitu kebutuhan untuk berkembang. Jadi apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam berkembang. Disitulah syarat adanya variabel penengah. Variabel sela atau antara. Variabel yang terletak di antara variabel bebas dan tergantung yang secara konseptual digunakan sebagai penjelas terjadinya hubungan di antara variabel bebas dan tergantung. Contoh, kita bisa mengibaratkan variabel bebas itu keragaman tenaga kerja, dan variabel tergantungnya yaitu efektivitas organisasi. Jadi variabel sela atau antaranya itu sinergi kreativitas. Jadi hubungan antara variabel terikat, bebas, sela, dan penengah itu kita dapat mengibaratkannya seperti di grafik ini. Keragaman tenaga kerja bisa kita jadikan sebagai variabel bebas. Efektivitas organisasi kita ibaratkan dengan variabel tergantung. Maka untuk variabel penengahnya yaitu keahlian dari manajerial, dan variabel selanya atau antaranya itu sinergi kreativitas. Identifikasi variabel penelitian. Mengidentifikasi variabel penelitian itu yang pertama itu untuk mendata variabel-variabel yang ada dalam penelitian, dan yang kedua itu menetapkan variabel-variabel utama yang akan kita bahas. Contoh, untuk penelitian untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli sepeda motor Honda, variabel motor Honda. Jadi variabel penelitian yang diperlukan ditetapkan misalnya selera konsumen, tingkat pendapatan konsumen, kualitas sepeda motor Honda, serta harga beli dan harga jualnya.
pengelompokan atau jenis pengelompokan variabel penelitian. Yang pertama itu untuk menentukan jenis variabel, dan kedua itu untuk menentukan alat dan metode pengumpulan data. Ada jenis variasi variabel data penelitian. Satu, menurut skala pengukurannya. Yang pertama itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Menurut sifat fisiknya itu kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga itu cara pengukurannya, discrete dan kontinu. Menurut cara pengumpulan yaitu pertama primer, sekunder, serta menurut sumber datanya itu internal dan eksternal. Operasionalisasi variabel. Untuk memperoleh operasionalisasi variabel, yang pertama data yang relevan dengan hipotesis penelitian. Yang kedua, supaya tidak terdapat keraguan-raguan, dan yang ketiga dapat memperjelas dan mendekati permasalahan. Oleh sebab itu kita harus menetapkan variabel yang terdefinisi secara konseptual. Yang kedua, terungkap dimensi atau indikator dari variabel berdasarkan teoritis dan atau empiris. Ketiga, dijabarkan definisi operasional variabelnya. Ini dapat kita simpulkan, definisi operasional adalah definisi yang menyatakan kegiatan yang ditimbulkannya atau perilaku yang dihasilkannya atau dengan sifat yang dapat diaplikasikan daripadanya. Definisi ini memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Melalui definisi operasional variabel, ditetapkanlah langkah-langkah pelaksanaan dan ukuran yang memberikan gambaran konsepsional variabel yang hendak diukur. Pada dasarnya terdapat 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama itu skala nominal. Skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan subjek ke dalam kategori atau kelompok. Misalnya, gender respon dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, pria dan wanita. Skala gender dapat dinyatakan dalam angka pria 1 dan wanita 2. Kemudian ada skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya menyatakan kategori tetapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Skala ordinal menjawab atas suatu pertanyaan responden diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai. Misalnya, ranking jawaban yang dibuat berdasarkan referensi responden 1, senang sekali, kedua senang, 3 kurang senang, 4 kurang senang sekali. Beda antara dua titik tidak dapat diukur. Jadi dan kedua contohnya pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga itu skala interval. Skala interval memungkinkan mengukur beda antara dua titik dalam skala, menghitung mean dan standar deviasi data. Contoh, jarak waktu jam 8 dan 10 adalah sama dengan jarak waktu jam 16 sampai jam 18. Tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa jam 16 2 kali lebih lambat dibandingkan jam 8. Kemudian ada skala rasio. Skala rasio merupakan kedudukan data yang tertinggi, di mana memiliki nilai nol yang orisinal. Misalnya, jika aset perusahaan A sebanyak 10 miliar dan aset perusahaan B sebanyak 5 miliar, maka rasio antara A dan B adalah 2:1. Kedua, itu misalnya tinggi badan. Skala rasio tinggi badan 180 cm dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Ini juga dapat dikatakan bahwa tinggi badan 180 adalah 1,5 kali dari tinggi badan 120 cm. Itulah materi dari metode penelitian metodologi penelitian pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.